Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Budi Ahmad Mahsyur MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran SD dan teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema evaluasi kualitatif. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dede Sri Larasati selaku moderator presentasi kelompok 5 dan teman-teman saya ada Rohmat Hidayat, Wafa Nur Aziza, dan Meli Yulianti. Selanjutnya langsung saja ke pemateri. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan memaparkan pengertian evaluasi kualitatif. Evaluasi kualitatif adalah proses penilaian yang berfokus pada kualitas dan karakteristik suatu objek, proses, atau hasil. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat dievaluasi secara kualitatif. Materi selanjutnya yaitu aspek evaluasi kualitatif. Yang pertama ada kualitas. Menilai kualitas suatu produk, jasa, atau hasil untuk berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua, karakteristik. Mengidentifikasi dan menilai karakteristik suatu objek, proses, atau hasil. Yang ketiga, proses. Menilai proses yang digunakan untuk mencapai suatu hasil. Yang keempat, dampak. Menilai dampak suatu program, kebijakan, atau intervensi. Selanjutnya yaitu metode evaluasi kualitatif. Yang pertama ada wawancara. Melakukan wawancara dengan stakeholder atau partisipan untuk memperoleh informasi. Yang kedua ada observasi. Melakukan observasi langsung untuk memperoleh data. Yang ketiga analisis dokumen. Menganalisis dokumen yang relevan untuk memperoleh informasi. Yang keempat atau yang terakhir, fokus group. Melakukan diskusi kelompok dengan stakeholder atau partisipan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Baik, materi yang selanjutnya yaitu kelebihan evaluasi kualitatif, yang dimana terdapat beberapa poin, diantaranya mendalam. Jadi evaluasi kualitatif memberikan kesempatan untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan rinci dibandingkan dengan pendekatan kuantitatif yang cenderung mencari pola atau angka. Jadi evaluasi kualitatif bertujuan untuk memahami konteks, pengalaman, dan persepsi dari individu atau kelompok yang terlibat. Selanjutnya ada fleksibilitas, di mana salah satu kelebihan besar dari evaluasi kualitatif adalah fleksibilitasnya. Jadi pendekatan ini dapat disesuaikan dengan situasi, konteks, atau kondisi yang ada pada saat penelitian dilakukan. Proses pengumpulan data tidak kaku dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan atau temuan yang muncul selama penelitian. Dan yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi isu-isu yang tidak terantisipasi. Jadi dalam evaluasi kualitatif memiliki kekuatan dalam mengidentifikasi isu atau masalah yang tidak terduga yang mungkin dapat muncul pada tahap awal perencanaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika yang lebih kompleks dalam konteks tertentu. Selanjutnya yaitu keterbatasan evaluasi kualitatif mencakup subjektif, keterbatasan sampel, yang ketiga waktu dan biaya. Yang pertama subjektif, yaitu evaluasi kualitatif dapat dipengaruhi oleh subjektivitas evaluator, di mana peneliti berperan sebagai instrumen dalam mengumpulkan dan interpretasi data yang dapat menyebabkan subjektivitas dan bias. Karakter peneliti dapat mempengaruhi hasil penelitian. Yang kedua, keterbatasan sampel,
yaitu evaluasi kualitatif seringkali memiliki sampel yang terbatas, di mana sampel dalam penelitian kualitatif biasanya kecil dan dipilih secara purposif, sehingga mungkin tidak mewakili populasi secara keseluruhan. Terus yang ketiga, waktu dan biaya, yaitu evaluasi kualitatif dapat memerlukan waktu dan biaya yang sangat signifikan, di mana proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen membutuhkan waktu yang sangat lama dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Sehingga analisis data kualitatif juga memakan waktu karena melibatkan interpretasi yang kompleks. Nah, jadi kesimpulan materi ini adalah evaluasi kualitatif adalah proses penilaian yang fokus pada kualitas, karakteristik, proses, dan dampak suatu objek atau kegiatan. Metode ini memberikan informasi mendalam melalui wawancara, observasi, analisis dokumen, dan diskusi kelompok. Meski fleksibel dan mampu mengungkap isu tersembunyi, evaluasi ini juga memiliki keterbatasan seperti subjektivitas, sampel terbatas, serta memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.